Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah jalla wa ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memerintahkan kita untuk selalu bertakwa kepadanya, karena modal takwa seseorang akan memperoleh derajat di surga di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, maka berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada hari Jumat yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan kita, dan beliau selalu memerintahkan kita untuk selalu bersalawat kepada beliau. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyrah." Barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah sekali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas dia sampai 10 kali. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita berada di penghujung tahun 2025. Namun perlu kita ketahui, waktu bertambah hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Tapi sebenarnya azal kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan waktu kita hidup di dunia ini terbatas. Maka di sini kami akan menyampaikan sebagaimana sebuah perkataan dari Al-Haris. Beliau mengatakan, marartu bi rajulin minal ubbadi bil Basrah wa huwa yabki faqultu ma yubkika faqala abki ala ma marratu min umri wa ala yawmin mada min ajlin lam yatabayyan fihi amali. Al-Haris bertanya, pernah melewati seorang ahli ibadah di Basrah dan ia sedang menangis. Kemudian Al-Haris bertanya, kenapa ya wahai ahli ibadah, kenapa anda menangis? Beliau bertanya, maka apa yang menyebabkan beliau menangis? Kemudian ia menjawab, aku menangis karena umur yang telah luput dariku, dan
atas hari yang telah berlalu dariku, sedangkan ajalku ternyata semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amalku belum jelas apakah diterima di sisi Allah ataukah tidak. Maka dengan sebentar lagi kita akan berganti tahun, maka amalan apakah yang seharusnya, yang semestinya kita kerjakan sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini kami akan menyampaikan beberapa amalan sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah jadilah manusia yang soleh. Sebagaimana dalil yang menyebutkan dalam sebuah tasyahud yang kita baca setiap solat, disebutkan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, selamat untuk kami dan juga untuk hamba-hamba yang soleh. Kemudian disebutkan dalam hadis tentang bacaan tasyahud ini, fa innakum idza qultum ha asabat kullu 'abdin lillahi sholihin fis sama'i wal ard. Jika kalian mengucapkan seperti ini, maka doa tadi akan terwujud pada setiap hamba Allah yang soleh yang ada di langit maupun yang di bumi. Kemudian dalam perkataan Imam At-Tirmizi dan Al-Hakim, mereka berkata, man arada an yahdha bihadas salam alladhi yusallimul haq fi salati falyakun abdan salihan wa illa hurima hadal fadlil azim. Siapa yang ingin meraih ucapan salam yang diucapkan oleh setiap orang yang sedang salat, maka jadilah hamba yang soleh. Jika tidak, maka karunia yang besar berupa doa salam diharamkan untuk diperoleh. Maka amalan yang pertama ini, kita dituntut menjadi orang yang soleh, agar orang-orang yang salat selalu mendoakan kita bagi orang-orang yang soleh. Ini adalah amalan yang pertama. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian amalan yang kedua adalah jadilah orang tua yang soleh dan menjadikan anak keturunannya menjadi anak yang soleh dan solehah. Sebagaimana di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ammal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahta kanzul lahuma wa kana abuhuma salihan. Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang tua anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedangkan ayahnya adalah orang yang soleh. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan dalam sebuah tafsirnya, dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, ini merupakan, beliau mengatakan, ini merupakan sebuah dalil bahwa orang tua yang soleh akan membuat keturunannya terjaga dari, termasuk juga mendapatkan berkah dari ibadah yang ia lakukan. Bukan hanya sekadar di dunia, bahkan di akhirat kelak. Orang yang soleh ini akan memberikan syafaat kepada keturunannya. Ia pun akan mengangkat derajat mereka hingga derajat di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena anak-anak ini akan menjadi petunjuk mata baginya, penyejuk mata baginya. Maka demikianlah hal ini juga dibicarakan dalam sebuah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan hadis-hadis Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan yang kedua, sebelum kita meninggal dunia, kita dituntut menjadi orang tua yang soleh, agar kita bisa menciptakan anak keturunan yang soleh dan solehah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sebelum meninggal dunia, kita dituntut, amalan yang ketiga, kita dituntut menjadi pelopor-pelopor kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan fa umila biha ba'dahu kana lahu ajru wa mislu ujurihim min ghairi an yunqasa min ujurihim syai'a. Barang siapa melakukan suatu amalan kebaikan lalu diamalkan oleh orang yang sesudahnya, maka akan dicatat baginya ganjaran semisal ganjaran orang yang mengikutinya, dan sedikit pun tidak akan mengurangi ganjaran yang mereka peroleh. Maka amalan yang ketiga ini, kita dituntut menjadi pelopor-pelopor kebaikan, bukan sebaliknya pelopor-pelopor kemaksiatan. Akan tetapi kita dituntut amalan yang ketiga ini menjadi pelopor-pelopor kebaikan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat,
sebelum kita meninggal dunia. Dan ini mungkin sering sekali diucapkan oleh penceramah. Tatkala kita meninggal dunia, maka terputuslah sebuah amal. Jadi yang keempat ini kita dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min salasatin, min sadaqatin jariyatin wa ilmin yantafa'u bihi wa waladin salih yad'u lahu." Maka apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka seluruh amalannya akan terputus. Seluruh amalannya akan terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariah. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah anak yang soleh. Sedekah jariah ini banyak sekali contoh-contohnya. Pertama, mungkin kita bisa membangun masjid. Kita mungkin bisa membangun sebuah jalan. Mungkin kita bisa membangun sebuah sumur yang dimana orang bisa memanfaatkannya, memakainya, memperolehnya, berjalan di atasnya, minum di dalamnya, di dalam air sumur tersebut. Masjid yang dia bangun, orang sholat di dalamnya. Ini yang disebut dengan amal jariah, sedekah jariah, yang akan terus mengalir tatkala kita meninggal dunia, tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kita ajarkan kepada anak keturunan kita yang menjadi orang tua yang soleh, ajarkan kepada anak-anaknya terutama membaca Al-Quran, karena Al-Quran ini yang akan menjadi penyelamat bagi mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Maka bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat menjadi penolong buat mereka, bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Jadi ilmu yang bermanfaat ini banyak sekali macamnya. Mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis-hadis Nabiullah Muhammad SAW, mengajarkan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka banyak sekali. Maka jangan sampai di umur yang tersisa ini kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai. Maka di umur yang tersisa ini jadikanlah umur kita yang bermanfaat. Yang bermanfaat, karena modal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah sisa hidup ini, sisa akhir umur kita ini. Kemudian yang ketiga, wa waladun soleh, yaitu menjadikan anak kita menjadi soleh, yang soleh dan solehah. Ini adalah bekal bagi orang tua tatkala orang tuanya meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dari Abdullah bin Busra, ada seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siapakah manusia yang paling baik?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man tala umurhu wa hasuna amaluhu." Orang yang paling baik adalah yang panjang umurnya dan paling baik dan paling banyak amalannya. Jadi di sisa akhir hidup kita ini berbanyak-banyaklah mengerjakan amal-amal kebaikan, dan semoga kita termasuk orang-orang yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa darul fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafidu ala ta'ah wa huduril jum'ati wal jamaah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrih ba'da fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi qudsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan aliman inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنينا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمك ومثنين بها عليك قابلين لها وأتمها علينا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة